Kemenangan Prabowo Gibran dalam Pilpres 2024 masih menghadapi proses gugatan. Proses gugatan ini juga menuai berbagai komentar panas di media sosial. Ada yang menganggap itu hal yang wajar dilakukan sebagai bagian dari demokrasi. Tapi banyak juga yang mempersoalkan tuntutan adanya pemilu ulang itu karena dianggap merepotkan dan buang biaya. Secara umum, tensi politik pasca pemilu sebenarnya relatif melandai. Kondisi puasa membuat masyarakat tidak terfokus pada riak-riak politik yang menyertai proses pemilu tahun ini. Tapi perang opini masih berlangsung di media sosial dan ada beberapa informasi keliru atau tidak lengkap yang beredar. Saat ini, pihak Ganjar dan Anies telah melayangkan gugatan ke MK dengan sedikit perbedaan substansi gugatan. Meskipun sebenarnya keduanya mirip, pihak Ganjar Mahfud mengajukan gugatan yang lebih terfokus pada aspek prosedural dan hukum terkait syarat pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres. Mereka menyoroti masalah yang berkaitan dengan proses administratif dan interpretasi hukum yang dianggap merugikan kepentingan mereka. Intinya, ini mempermasalahkan celah hukum yang ditafsirkan secara liar dan menjauh dari pemaknaan umum menurut pemahaman mereka. Tuntutan mereka adalah mengulang pemilu tanpa menyertakan pasangan Prabowo Gibran di dalamnya. Sementara pasangan Anies Mohaimin mengajukan gugatan yang lebih menitik beratkan pada substansi politik, yaitu dengan meminta pemilu diulang tanpa kehadiran Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres. Mereka menyoroti masalah yang berkaitan dengan legitimasi dan integritas proses pemilihan umum yang dianggap terganggu oleh keberadaan Gibran sebagai cawapres. Oleh sebab itu, mereka membolehkan Prabowo kembali ikut mencalonkan diri tanpa Gibran. Belum lama ini, tim hukum Prabowo Gibran telah bertemu dan membicarakan proses gugatan yang dilayangkan oleh pihak Anies dan Ganjar itu. Beberapa tokoh yang hadir dalam pertemuan itu diantaranya Yusril Iza Mahendra, Otto Hasibuan, dan Hotman Paris. Tim hukum Prabowo Gibran telah menyatakan keprihatinan mereka terhadap gugatan yang diajukan oleh pasangan Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud. Mereka menyatakan bahwa gugatan tersebut dinilai terlambat dan inkonsisten dengan proses pemilihan yang telah berlangsung. Yusril Iza Mahendra, ketua tim hukum Prabowo Gibran, mengatakan bahwa gugatan tersebut seakan-akan melawan MK sendiri karena berkaitan dengan putusan MK yang mengubah syarat pencalonan. Hal ini menunjukkan adanya pertanyaan substansial mengenai kewenangan MK dalam mengadili sengketa pemilu yang berkaitan dengan syarat pencalonan. Dengan kata lain, pihak penggugat mempertanyakan putusan MK yang sudah diketok dan berlaku. Ini tentu kontradiktif karena mempertanyakan pemilu dengan sebab keputusan MK itu. Hal ini seperti menggugat MK ke MK sendiri. Yang juga membingungkan dalam gugatan itu adalah persoalan materi gugatan dan lembaga yang mengadili. Jalur yang digunakan tidak tepat karena MK tidak mengurus soal gugatan kecurangan pemilu. Sengketa proses pemilu seharusnya diselesaikan di Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu dan Pengadilan Tata Usaha Negara, sementara sengketa hasil pemilu dilakukan di MK. Kemudian yang juga sulit diterima adalah soal tuntutan untuk mengulang proses pemilu. Hal ini akan sulit dikabulkan dan dapat menyebabkan kekosongan kekuasaan setelah masa jabatan Presiden Jokowi berakhir.
Karena ini berkaitan dengan stabilitas politik dan kontinuitas pemerintahan dalam menjaga kestabilan dan keamanan negara. Bisa dibayangkan, jika pemilu diulang, sementara tidak ada pemerintahan definitif karena masa kerjanya telah berakhir, kekacauan akan terjadi dan menyebabkan kehancuran negeri ini. Meskipun itu sebenarnya bisa diakali dengan memperpanjang masa jabatan presiden sebelumnya. Jika pemilu diulang, otomatis masa jabatan pemerintahan Jokowi juga harus diperpanjang. Tapi itu tidak diatur dalam undang-undang sehingga akan memunculkan pemerintahan yang ilegal. Maka dari itu, opsi ini juga tidak bisa dilakukan meskipun kondisinya darurat. Opsi lain bisa dilakukan dengan membuat pemerintahan sementara. Tapi itu juga berbahaya karena tidak ada pijakan hukumnya. Semua orang akan menganggap pihaknya berhak mengelola pemerintahan sementara tersebut. Maka tuntutan untuk mengulang pemilu itu sulit diwujudkan saat ini kecuali sudah ada seperangkat hukum yang mengatur proses tersebut tanpa menimbulkan kekosongan kekuasaan. Gugatan hasil pemilu adalah persoalan yang wajar dan harus diakomodir dalam negara demokrasi. Tapi yang perlu juga diperhatikan adalah jalur gugatan dan substansi tuntutan. Untuk saat ini, gugatan untuk mengulang pemilu adalah persoalan yang sangat berbahaya karena belum diatur soal kondisi kekosongan kekuasaannya. Di masa depan, perlu dibuat kondisi khusus. Jika memang ada gugatan lagi semacam ini dan dikabulkan, bisa dicarikan solusi untuk kebaikan bersama. Jangan sampai demi mengakomodir hak demokrasi, kita mengorbankan sesuatu yang lebih besar, yaitu stabilitas politik dan keamanan negara ini. Dengan pertimbangan tersebut, penting bagi semua pihak untuk mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, serta memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi hukum. Gugatan pemilu tentu harus diproses sesuai fakta, tapi jalur gugatan dan materi tuntutan harus realistis dan berpikiran luas. Lagi pula, kondisi masyarakat saat ini sebagian besar tidak menganggap tuntutan untuk mengulang pemilu itu sebagai solusi yang rasional. Masyarakat secara umum menghendaki kehidupan dan proses politik berjalan secara wajar seperti biasanya. Karena keributan ini, meski penting, itu tidak menjadi prioritas mereka. Orang-orang sedang sibuk beribadah puasa dan fokus menyambut Lebaran. Ribut-ribut soal politik dianggap tidak ada hubungannya dengan mereka.